Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga malam hari ini. Dan ibadah malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Dina Haba Akihari STH. Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita menyanyikan dari Gita Bakti nomor 6. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Mari kita akan doa pembukaan, tapi sebelumnya kami persilakan Bapak Ibu duduk. Mari kita berdoa. Bapak yang rahmani, terima kasih untuk saat ini kami boleh bersama-sama dalam ibadah keluarga melalui online. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan selama pagi hingga saat ini. Perkenankanlah kami untuk duduk sejenak, untuk memuji membesarkan nama Tuhan, untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Karena itu Tuhan, kuasai kami semua dan kuasa Roh Kudus-Mu beri kami sukacita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Ampunkan salah dan dosa kami, dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus. Amin. Jemaat yang berkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 117. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman pada malam ini. Bapa di surga, kami hendak disapa melalui kebenaran firman-Mu. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang hadir, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan, seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita membuka dalam Ibrani pasal 12, ayat 12 sampai dengan ayat 16. Ibrani pasal 12, ayat 12 sampai dengan ayat 16, tapi alangkah baiknya kita sampai dengan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah,
Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian pembacaan Alkitab yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Harapan kami Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dalam kitab Ibrani yang menjadi bacaan kita pada malam hari ini, mengungkapkan bagi kita tentang kehidupan iman dalam situasi yang dihadapi dalam surat Ibrani. Banyak orang yang mengalami pergumulan, tantangan, lemah iman. Oleh sebab itu di dalam pasal 11 itu ada saksi-saksi iman. Penulis menyampaikan supaya mereka tetap kuat, nasihat supaya bertekun dalam iman. Dalam ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Bapak Ibu, kita diingatkan melalui ayat 12 dan ayat 13 ini tentang perjanjian lama. Dalam kitab Yesaya juga ada mengungkapkan tentang firman ini kepada umat yang berada dalam pembuangan, bahwa ada semangat untuk dilepaskan dari pembuangan itu. Dan dalam ayat 12 ini kesiapan untuk ambil bagian dalam perlombaan iman. Dalam menghadapi pergumulan-pergumulan ini kita berlomba dalam iman supaya dikuatkan oleh Tuhan kesiapan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Dorongan untuk menerima kondisi apapun bukan berarti kita tidak usah berupaya, tetapi dengan semangat menerima kondisi apapun dengan ucapan syukur. Berlomba dalam iman artinya tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun ada pergumulan yang kita hadapi, tapi kita hadapi bersama Tuhan. Tuhanlah sumber jalan keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusaha hidup damai, damai itu indah. Orang yang hidup damai berarti ada berkat, ada sukacita di dalamnya. Menghadirkan damai tidak dibatasi, terbuka untuk semua orang. Jadi tidak dalam lingkup kita saja dalam berjemaat, tapi juga di luar tembok-tembok gedung gereja, di luar kehidupan kita itu juga adalah keluarga besar kita. Kita diingatkan untuk berusaha hidup damai. Berusaha untuk hidup dalam persekutuan, tidak hidup dalam akar pahit, tidak hidup dalam kebencian, tapi hidup dalam damai kasih. Dalam ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita hidup sampai saat ini itu karena anugerah. Kita boleh berada sampai dengan hari ini itu karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita diingatkan
untuk jangan jauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan keluarga yang kita bersama ibadah malam hari ini. Kasih karunia Tuhan saling peduli satu dengan yang lain dalam kehidupan keluarga maupun dalam hidup persekutuan dan berbangsa. Di ayatnya yang ke-16, Bapak Ibu, kita diingatkan janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Dalam Ibrani ini mengangkat konteks tentang kehidupan Esau dan Yakub. Esau menjual hak kesulungannya, dia tidak menghargai berkat yang Tuhan berikan kepadanya, dan pada waktu ia mau mengambil kembali, ia tidak memperolehnya karena dia tidak menghargai akan kasih Tuhan itu. Dari firman Tuhan ini kita diingatkan supaya jangan melupakan Tuhan, jangan menyia-nyiakan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang sudah Kristus kerjakan melalui pengorbanannya di salib. Kita diajak melalui kitab Ibrani ini untuk tetap siap menghadapi tantangan, untuk tetap berlomba dalam iman, untuk saling peduli dengan satu dengan yang lain, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Di ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Bapak Ibu, seringkali tanpa disadari, ada banyak hal yang bisa membuat kita menolak berkat Tuhan itu. Melalui cara hidup kita yang tidak lagi setia kepada Tuhan, hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita diajak, diingatkan tentang sikap hidup Esau. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Mari sebagai keluarga, Bapak Ibu, anak-anak, kita tetap setia kepada Tuhan, tetap teguh dalam iman, menghadapi tantangan ke depan, kita tetap berpegang pada kebenaran firman. Amin. Bapak Ibu, kita aminkan firman Tuhan ini dalam Kidung Jemaat nomor 29. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui kesempatan ibadah keluarga pada malam hari ini. Firman Tuhan dalam kitab Ibrani mengingatkan bagi kami untuk tetap berjuang, tetap setia, teguh dalam iman, tidak seperti Esau yang menjual hak kesulungannya. Kami diingatkan juga untuk hidup dalam kasih, tidak hidup dalam akar pahit, kebencian, tapi hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu, GPIB Bukit Saitun, sektor 1, 2, dan 3. Berkati semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di tengah-tengah kondisi yang kami alami bersama dalam dunia ini, pandemi COVID-19, kami diingatkan bahwa Tuhan hidup, Tuhan berkuasa. Dalam setiap pergumulan tantangan yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang berharap pada Tuhan. Tuhan berkati kehidupan keluarga-keluarga dari sektor 1, 2, dan 3 dalam tugas tanggung jawab pekerjaan usaha-usaha yang dijalani, dalam pergumulan-pergumulan apapun yang kami hadapi. Arahkan kami bahwa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang kami alami. Berkati orang tua lanjut usia dalam persekutuan ini, berkati anak-anak dalam masa pendidikan mereka belajar dari rumah, dalam kuliah bagi generasi muda, dalam mencari pekerjaan teman hidup. Tuhan berkati generasi muda dalam jemaat-Mu.
Berkati bapak-bapak dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, begitu juga kami sebagai ibu-ibu dalam tugas tanggung jawab pekerjaan maupun dalam keluarga. Arahkan kami untuk takut akan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dimakan dan diminum, agar melalui semua sarana yang ada, mereka memperoleh kekuatan kesembuhan yang hanya bersumber daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan juga akan pelayanan ke depan, khususnya Inforkom Musik Gereja, sehingga pelayanan ini boleh terjangkau sampai ke rumah-rumah. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan atas persekutuan ini. Kami mohon Tuhan jaga lindungi kami bersama dalam lingkungan di mana Tuhan hadirkan kami. Pakai kami bersama untuk menjadi terang Tuhan, untuk menjadi garam dan terang. Inilah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sumber kehidupan kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kami undang Bapak Ibu berdiri, kita akan menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan malam hari ini, kami boleh menerima firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Ibu Dina Haba Akihari. Biarlah firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami dan terang dalam jalan kami. Dan biarlah kami dengan kemampuan daripada Roh Kudus, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kembalikan berkat bagi Ibu Dina Haba Akihari yang sudah menyampaikan firman Tuhan ini dalam kesehatannya dan setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan di jemaat-Mu maupun di mana Tuhan utus, dan juga dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami sudah memberikan persembahan. Persembahan ini semuanya berasal dari Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah bendahara-bendahara kami untuk mengelolanya dengan baik, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini dalam pujian Gita Bakti 118.
itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh beribadah keluarga pada malam ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati berkat yang bersumber dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin.